Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam kepada Bapak Ibu dosen sekalian yang menonton video kali ini. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait topik sampling reconstruction and aliasing. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Amar Noval dengan NIM 82222066. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait tugas pada mata kuliah sistem multimedia. Sebelum lebih jauh lagi, tujuan pembuatan video ini yang pertama, kita akan melakukan sampling sinyal analog. Yang kedua yaitu kita akan lanjut ke representasi diskrit dari sinyal analog dan kita akan melakukan analisis frekuensi menggunakan metode DTFT atau Discrete Time Fourier Transform. Yang pertama, jadi berdasarkan soal, kita terdapat sinyal analog dengan fungsi XAT sama dengan 5 plus 4 sin 50 pt plus pi per 4 plus 3 cos 250 pt. Berdasarkan fungsi tersebut, kita mengetahui bahwa konstanta dari sinyal analog ini sebesar 5, lalu gelombang sinusoidal sebesar 25 Hz, dan gelombang kosinusoidal sebesar 125 Hz. Gelombang ini didapatkan dari angka bahwa pola pola fungsi 4 sin 54 sin 50 pt dan 3 cos 250 pt ini sesuai dengan pola seperti biasanya untuk menentukan gelombang sinusoidal dan gelombang kosinusoidal. Dan di sini kita memiliki frekuensi sampling sebesar 200 Hz. Langsung saja kita akan melakukan plot sinyal analog. Di sini kita akan menggunakan beberapa kode Python untuk membantu kita merepresentasikan visualisasi dari sinyal analog ini. Yang pertama di bagian sisi kiri dapat dilihat bahwa terdapat kode Python. Yang pertama, kode Python tersebut akan mendefinisikan XN atau perwakilan dari sinyal sampel analog. Dan dari Pythonnya sendiri sudah memiliki fungsi untuk bagaimana cara merepresentasikan uh, s- grafik visualisasi sinyal analog yang dapat dilihat di kanan layar. Dapat dilihat bahwa terdapat pola pola sinusoidal dan kosinusoidal dari grafik sinyal analog ini. Sinusoidal dapat dilihat bahwa 25 Hz itu grafiknya yang secara garis besar. Lalu jika dilihat dari sebentar, coba saya spotlight. Oke. Nah, dapat dilihat bahwa grafik sinusoidal itu berbentuk 25 Hz. Hal ini karena 25 Hz itu lebih lebih besar bentuk bentuk grafiknya. Sedangkan kosinusoidal itu berada di dalamnya sebesar 125 Hz yang memiliki lebih banyak gelombang gitu. Dari hasil plot sinyal analog, kita akan melakukan plot sinyal diskrit. Kita akan menggunakan juga kode Python juga untuk membantu visualisasi plot sinyal diskrit kali ini. Dapat dilihat bahwa terdapat kode berikut dan hasilnya adalah grafik seperti ini. Diketahui bahwa terdapat titik-titik sampling. Titik-titik sampling ini mewakili bentuk sinyal analog. Dan di sini kenapa ada 5? Karena ini kita menggunakan frekuensi sampling sebelumnya sebesar 200 Hz dan jika dimasukkan dengan rumus ini akan menghasilkan 5 titik sampling tersebut. Dan 5 titik sampling ini mewakili sinyal analog sebenarnya. Oke. Setelah setelah kita berhasil melakukan plot sinyal diskrit, kita akan mengecek kesesuaian antara hasil sinyal diskrit kita dengan sinyal analog sebenarnya. Dan kita di sini menggunakan metode discrete time Fourier transform. Dan kita kembali menggunakan kode Python seperti dilihat di bagian kiri. Dan hasilnya merupakan grafik bagian kanan. Dapat dilihat bahwa ketika frekuensi 25 Hz dan 125 Hz itu membentuk suatu puncak. Hal ini hal ini hal ini merepresentasikan bahwa hasil sinyal diskrit kita itu benar-benar merepresentasikan merepresentasikan sinyal analog sebenarnya. Dan puncak ini itu tepat di
frekuensi di sinusoidal dan kosinusoidal sebelumnya di 25 Hz dan 125 Hz. Ya. Dan di sini kita coba bandingkan apakah apakah hasil di TFT kita memiliki aliasing atau tidak? Dan jawabannya adalah tidak, karena di sini kita tidak memiliki grafik yang tumpang tindih. Contoh-contoh yang memiliki aliasing itu seperti di bagian kanan layar, itu memiliki tumpang tindih antara frekuensi tinggi. Karena hal tersebut terjadi, hal tersebut terjadi karena eh, puncak pada aliasing terjadi itu karena ketika frekuensi sampling terlalu rendah, komponen frekuensi tinggi itu akan tumpang tindih dengan frekuensi rendah. Sedangkan dalam kasus kita, frekuensi sampling 200 Hz itu mencegah masalah ini, sehingga integritas sinyal itu tetap terjaga. Dan ya, itu adalah video singkat penjelasan dari terkait sampling analysis dan aliasing. Sebagai ringkasan, kita telah menganalisis sinyal analog, melakukan sampling dengan frekuensi yang aman, dan memeriksa spektrum frekuensinya. Proses ini menunjukkan pentingnya sampling yang tepat dalam pengolahan sinyal. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.